نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmatnya. Pada malam ini kita hadir di majelis yang kedua, dan insyaallah ta'ala kita akan baca kitab Ashru Mujibat lin Najat, 10 sebab meraih keselamatan. Insyaallah pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa bagi kitabnya. Adapun malam ini saya masih minta PDF-nya bisa dikirim. Saya sudah terjemahkan insyaallah taala. Dan tentu pada malam ini kita akan ambil muqaddimah insyaallah taala. Tapi sebelum kita ambil muqaddimah, ada satu faedah penting dulu untuk kita ambil. Mudah-mudahan faedah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk terus semangat berbuat kebaikan dan tidak pernah menyia-nyiakan umur kita, menyia-nyiakan waktu kita. Kita isi terus dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dengan amal-amal saleh yang lainnya. Telah dibawakan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Abu Nadrah rahimahullahu ta'ala, dan ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Arsh halaman 81. Abu Nadrah mengatakan, laisa yas'adu ila as-sama' illa thalath. Tidak akan ada yang naik ke langit menuju Allah Azza wa Jalla langsung kecuali 3 perkara. Pertama, amalun saleh, amal yang saleh. Amal yang saleh kita tahu kriterianya. Abu Sayyab, berapa syarat amal itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ahsanta. Yang pertama, apa syaratnya amal itu diterima oleh Allah sehingga menjadi amal saleh? Pertama sudah jelas, 2 katanya Abu ini. Tinggal perinciannya. Diinfakkan. Allahu Akbar. Diinfakkan. Apa mau diinfakkan Abu? Habibi, al-ikhlas.
Jelas Abu? Yang kedua, dahlen. Nama ada dahlen? Ahsanta. Al-ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepada Allah Azza wa Jalla akan dinaikkan al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Demikian juga amal saleh. Ini yang pertama yang naik ke langit. Yang kedua adalah wa qaulun salih, al-kalimut thayyib, kata-kata yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, dan yang lainnya. Yang ketiga, waruhun thayyibah, nyawa orang yang baik. Maksud saya jelas? Ini yang akan langsung naik kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan naik kepada Allah Azza wa Jalla, kata Abu Nadrah, kecuali berapa hal? 3 hal. Yang pertama, amal yang saleh. Yang kedua, kata-kata yang baik, al-kalimah thayyibah. Yang ketiga, nyawa yang baik. Tapi ini sudah masuk PDF-nya, saya kirim dulu. Nanti teman-teman yang punya saya punya nomor langsung di-share ke teman-teman ya. Rizky Alpin nanti Alpin dikirim. Anda kirim dulu biar bisa ada pegangannya. Saya sudah kirim Baik, saya kirim. Mana juga nih? Khalid Rahmat Aldoni. Saya kirim dulu biar bisa jadi pegangan sekarang. Baik, Ari Azhari. Siapa lagi? Ada Husain Jabir, ada enggak? Belum datang Husain? Baik, siapa lagi? Ading Bagas ada? Ya, nane wah. Anteh wah kiriman. Siapa lagi nih? Muhli. Pak Muhli ada? Iya, biar saya kirim. Siapa lagi? Abu Faris ya. Baik, yang sudah terkirim silahkan dibagi ke kawan-kawannya. Rahmat Aldoni kirim teman-teman ini. Ari. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini langsung naik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama apa? Amal saleh. Yang kedua, al-kalimah thayyibah. Yang ketiga, waruhun thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nyawanya orang-orang kafir sebagaimana yang disebutkan di akhir ayatnya, la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang kafir mereka tidak akan masuk surga kecuali tidak akan masuk surga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan ambil muqaddimah insyaallah taala dari kitab Ashru Mujibatil Najat, 10 sebab untuk meraih keselamatan. Tujuan akhir kita adalah selamat. Harta kita akan tinggalkan. Jabatan semuanya kita akan tinggalkan. Anak-anak kita akan tinggalkan, istri kita akan tinggalkan. Coba renungi akhir surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Wa sahibatihi wa bani. Hari itu istri
seorang akan lari dari istri dan anaknya. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya, seorang akan meninggalkan ibu dan bapaknya, istri dan anaknya. Semuanya hari itu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Kalau kita tidak mengambil asbab ini, maka kecelakaan yang akan kita dapatkan. Yang di hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Muqaddimah dari kitab ini setelah beliau penulis mengatakan bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa innal 'abdal muwaffaqa yajtahidu fi islahi nafsihi. Seorang hamba yang sukses berusaha untuk memperbaiki dirinya. Karena masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Dalam surat At-Tahrim, orang beriman, jaga diri kalian. Ini orang yang sukses. Berusaha memperbaiki dirinya, wa tazkiyatiha, mensucikan dirinya, wa najatiha, berusaha menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat. Minasyururi wal mahalik, dari berbagai macam keburukan dan kebinasaan. Ini hamba yang berikan taufik para jamaah. Hamba yang betul-betul sukses ini. Berusaha kita perbaiki diri, bersihkan diri, selamatkan diri dari berbagai macam keburukan dan kebinasaan. Nah, bisa selamat ini matlabun azim, tuntutan dan tujuan yang sangat agung dan mulia. Ini yang kita kejar sebagai orang beriman. Ini yang harus kita pikirkan. Bisa selamatkah kita atau tidak? Nah, mencari sebab-sebab keselamatan, keberuntungan, ini yang perlu kita pikirkan para jamaah. Masya Allah, setiap hari kita bekerja rata-rata beberapa jam? 8 jam. Jarang orang mengeluh pada jamaah. Tapi bagaimana kalau pengajiannya 5 jam? Dia nabilin itu baris. Ya. Sampai masalah urusan keselamatan ini yang dipikirkan oleh manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. 3 khalifah ini para jamaah. 3 khalifah. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka sendiri memikirkan bagaimana bisa selamat kelak pada hari kiamat. Dan kita tahu mereka pasti selamat kan? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang panjang, An-Nabiyyu fil Jannah. Nabi SAW di surga. Wa Abu Bakar fil Jannah. Wa Umar fil Jannah. Wa Uthman fil Jannah. Wa Ali fil Jannah. Wa Sa'ad fil Jannah. Wa Talha fil Jannah. Wa Sa'id fil Jannah. Abdurrahman ibn Auf fil Jannah. Tinggal satu, siapa lagi? Wa Zubair fil Jannah. Tapi mereka masih memikirkan bagaimana bisa selamat kelak pada hari kiamat. Bidalil, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya para jamaah. Dalam musnadnya apa disebutkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Baina ana jalisun, ketika aku sedang duduk fi dhilli utumin minal atam,
di bawah teduhnya bangunan tinggi. Marra alayya Umar. Tiba-tiba Umar melewatiku, fasallama alayya, kemudian beliau mengucapkan salam. Falam ash'ur annahu marra alayya wala sallam. Aku tidak merasakan dia lewat dan aku tidak merasakan dia itu salam. Seperti orang yang sedang pangling, bingung. Ayo, kalau orang lagi bingung bagaimana para jamaah? Panik. Terjadi pada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fantalaqa Umar. Akhirnya Umar pun pergi, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeluh, mengatakan, "Ma yu'jibu?" Apa engkau tidak heran wahai sahabatku Abu Bakar? Aku melewati Utsman, aku mengucapkan salam, tapi salamku tidak dijawab. Sedangkan kita tahu mengucapkan salam wajib apa sunnah? Mengucapkan loh. Memulai salam sunnah. Menjawabnya kalau sendirian wajib ain. Tapi kalau banyak orang wajib kifayah. Baik. Jadi datang kepada sahabat yang mulia. Sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melapor kepada Abu Bakar. Subhanallah. Akhirnya datanglah Umar radhiyallahu anhu di zaman kekhalifahannya Abu Bakar bersama Abu Bakar menyalami Utsman secara khusus. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Utsman, "Hai Utsman, saudaramu Umar datang dan menyebutkan dirinya melewatimu dan menyalamimu. Engkau tidak jawab. Apa kira-kira gerangan yang membuatmu seperti ini?" Ini perlu kita ambil pelajaran dari sikap sahabat ini. Apa kata para ulama kita? Al-mu'min adzarun. Orang beriman itu selalu memberikan alasan. Wal munafiq adzarun. Tapi orang munafik itu selalu mencari kesalahan. Nah, ketika sahabat Utsman tidak menjawab salam, bukan langsung diponis oleh Umar atau Abu Bakar, tapi apa? Dia tanya, "Famal ladzi hamalaka ala dzalik?" Apa yang membuatmu kok tidak merasa dirimu disalami, dilewati? Faqultu, Utsman menjawab, "Wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wa la sallamta." Hai Umar, sahabatku, demi Allah, aku tidak merasa engkau lewat dan aku juga tidak merasa engkau mengucapkan salam. Abu Bakar mengatakan, "Shadaq Utsman." Betul. Waqad syaghalaka an dzalika amrun. Nampaknya ada yang kamu sedang pikirkan. Tidak heran kita para jamaah. Mungkin ada di antara kita yang terjadi seperti itu kan, lagi mikirkan sesuatu, kunci yang di tangannya lelah dicari. Betul? Ya? Kunci di tangannya lelah dicari. Namanya kita apa? Lagi apa? Panik. Lagi apa? Bingung. Subhanallah. Ingat saya peristiwa waktu Ami Abdullah bin Hizam meninggal dunia subuh dikasih tahu. Selesai pengajian subuh, saya keluar cari tiket sama imam. Keluar saya dari gerbang, sampai tengah jalan baru saya ingat saya bawa mobil. Pulang saya jalan kaki. Ya namanya kita panik, kita bingung. Ya sudah setengah perjalanan baru saya ingat diri saya bawa mobil. Lah apalagi sahabat para jamaah, yang mereka urusan dunia mereka tidak terlalu pikirkan. Yang mereka pikirkan ini. Maka Abu Bakar memberikan uzur kepada sahabat Utsman,
Shadaqa Utsman, betul Utsman ini. Wa qad syaghalaka dzalika amrun, nampaknya ada sesuatu yang kamu pikirkan. Faqultu ajal, Utsman mengatakan betul. Qala fama, apa yang kamu pikirkan wahai Utsman? Faqala tawaffallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kita belum sempat mempertanyakan kepada beliau apa sebab kita bisa selamat di akhirat. Padahal mereka sudah selamat kan? Dijanji selamat. Nah sekarang kita ini ada janji selamat atau tidak? Nah inilah para jamaah rahmatullah azza wajalla. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wa qad sa'altu an dzalik. Hai Utsman, aku sudah pertanyakan apa yang kamu bingungkan. Subhanallah. Ini di sini menunjukkan kealimannya Abu Bakar. Iya, segi hadis Abu Bakar tidak banyak menghafal hadis. Tapi segi kedalaman ilmu, enggak ada lebih dalam ilmunya dari Abu Bakar. Hanya dengan isyarat Abu Bakar sudah paham. Jadi Abu Bakar mengatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anil jami', wa qad sa'altu an dzalik. Hai sahabatku, aku sudah pertanyakan hal itu. Qala faqumtu ilaihi faqultu bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Langsung Utsman bangkit, sumringah gembira mengatakan, ibu dan bapakku yang menjadi tebusanmu, memang engkau lebih berhak dalam hal ini. Kenapa? Dia tidak pernah pisah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dunia enggak pisah, sampai akhirat pun tidak akan berpisah. Bayangkan di dunia, aku datang bersama Abu Bakar Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Waktu meninggal dunia, kuburnya pun bareng. Di akhirat pun akan bareng. Dan di sini dia fawaidus suhbah, faedahnya berteman lama itu. Langsung sumringah gembira Utsman, bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Ibu dan bapakku menjadi tebusanmu, memang engkau lebih berhak ya Abu Bakar. Qala Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr? Apa jalan selamat kita ya Abu Bakar? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najat. Siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku dan ditolak, maka baginya keselamatan. Siapa yang menerima kalimat yang telah aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib, maka dia akan selamat. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Abu Sayyaf, apa arti la ilaha illallah? Mati nak aja. Apa arti la ilaha illallah Abu? Bukan Muhammad Rasulullah. Ini murajaah sedikit ini. Ini kalimat yang menyelamatkan kita ini. Apa arti la ilaha illallah Abu? Sebelum kita lempar ke jamaah Mataram nih. La ilaha illallah apa artinya? Oh bahaya ini. Lupa Bu? Oh lupa katanya. Baik, Hamdan. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pamannya menolak para jemaah? Menolak. Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya dalam sakratul maut, dibawakan juga dalam kitab Tauhid,
Nabi SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Dengan kalimat ini aku bela engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita merenungi kisah ini para jamaah, bahwasanya keselamatan itu perkara besar yang membuat seorang mukmin yang jujur imannya itu selalu memikirkannya, selalu menyibukkannya. Kita ambil contoh sahabat yang mulia siapa? Utsman ibn Affan. Dia sendiri membingungkan tentang keselamatan ini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang dirinya, wa Utsman fil jannah. Utsman di surga. Tapi kan surga itu ndak sekonyong-konyong masuk surga tanpa sebab. Ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil. Ada tahapannya? Ada. Nabi SAW bersabda tentang Utsman juga dalam hadis At-Tirmidzi, ketika Utsman menyiapkan Jaisyul Usra, perang di musim susah dan sulit. Perang apa itu, Ladi? Perang Badar, Bu. Alid, perang apa? Perang apa? Waktu sulit. Ahsanta. Perang apa? Perang Tabuk. Kenapa? Perjalanannya jauh, 1000-an kilo loh para jemaah. Berbatasan dengan Yordania. Sekarang aja jauh. Dan di sana wafatnya Syekh Dr. Muhammad ibn Musa al-Nasr. Saat dia mau ganti iqamah masuk dari Yordan, ngantuk supirnya, mobilnya guling gitu. Itu musim panas di Madinah, orang sedang susah. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang menyiapkan Jaisyul Usrah maka baginya surga. Tumben-tumben Nabi mengumumkan perang. Biasanya Nabi itu tidak pernah mengumumkan perang para jamaah. Kenapa? Untuk menjaga mentalitasnya kaum muslimin. Maka jangan heran ya, di Saudi orang perang, di sana aman-aman aja rakyatnya. Padahal apa? Di sekelilingnya orang perang. Peristiwa kemarin yang kita lihat, tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu rudal atau apa di dekatnya Masjid Nabawi itu. Gak ada yang tahu para jamaah. Kalau kita di sini, masya Allah, semut nyungsep mungkin semua ribut. Ya, di sana masya Allah. Nabi SAW tumben-tumben ngumumin perang. Nah, Nabi SAW setelah melihat Utsman mengeluarkan ribuan keping emas dan menyiapkan unta beserta senjatanya dan perbekalannya, apa kata Nabi SAW? Ma dharra Utsmana ma amila ba'da al-yawm. Utsman tidak akan malang setelah amalannya hari ini. Tetapi apa? Masih juga khawatir beliau. Kisah yang lain dari Abdullah bin Rawahah, pimpinan perang Mu'tah. Salah satu yang ditunjuk oleh Nabi SAW ketika perang Mu'tah. Satu, siapa? Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian siapa? Abdullah bin Rawahah. Kemudian yang ketiga, satu orang lagi, Zaid ibn Harithah. Yang ketiga-tiganya syahid. Langsung setelah itu dipegang kendali oleh Khalid ibn Walid. Abdullah bin Rawahah, dia di rumahnya dan di dekat istrinya tiba-tiba nangis. Istrinya bertanya, "Ma'abkak? Apa membuatmu nangis wahai suamiku?" Qala dzakartu qaulallahi azza wa jalla. Aku ingat firman Allah azza wa jalla, "Wa in minkum illa wariduha." Setiap kalian pasti akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu suatu keputusan pasti dari Allah azza wa jalla. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa.
wa nadharu adh-dhalimin, dan kami biarkan di dalamnya orang-orang zalim. Fala adri aanju minha am la, aku tidak tahu apakah aku bisa selamat atau tidak. Padahal sahabat dijamin surga apa tidak? Jamin. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa kullam wa'adallahul husna. Semua sahabat itu dijanjikan apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih mereka khawatir. Dan ini memang sifat orang beriman. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, al-mu'min jama'a imanan wa syafaqatan. Orang beriman itu atau jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu mengumpulkan perbuatan baik dan rasa khawatir. Wal munafiq, adapun orang munafik, jama'a isa'atan wa amna, mengumpulkan antara perbuatan buruk dan merasa aman. Jadi orang beriman memang ini sifatnya para jamaah. Dan kita tahu rukun ibadah qalbiyah, rukun ibadah dalam hati, berapa ayo? Berapa? Hari. Berapa rukun ibadah dalam hati? Haji Manap? 3. Santa. Ayeng nomor saya. Meski. Sofyan. Ingat-ingat murajaah ini. Kang Asep. Mengikuti Rasulullah. Alvin. Adeng. Apa rukun ibadah hati? Ada 3, Ustaz. Ahsan. Al-khawf, takut. ar-raja, Ar-raja, berharap. Al-mahabbah, cinta. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, memang ilmu itu kata imam para ulama kita, hayatul ilmi mudzakaratuhu, ilmu itu hidup kalau diulang. 3. Maka para sahabat seperti ini. Mereka manusia terbaik. Kuntum khaira ummah, khairun nas qarni, manusia terbaik adalah zamanku. Tapi meskipun demikian, mereka khawatir. Nah, kalau seperti ini halus sabiqin, keadaan orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat mencari sebab keselamatan dunia dan akhirat, padahal sudah dikabarkan mereka sudah masuk surga. Bagaimana kita orang belakangan? Maka kitab ini risalah mujazah, kitab yang ringkas. Beliau insyaallah ta'ala akan membawakan 10 asbab yang paling nampak, yang paling agung, dengannya seorang hamba bisa selamat. Maka ya pantaslah bagi setiap muslim bersungguh-sungguh mempelajari yang 10 ini, serta mengamalkannya, menjalaninya, dan mengajarkannya bagi istrinya, saudaranya, anak-anaknya, supaya bisa dia selamat dunia dan akhirat, dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di Jannatun Na'im. Karena ingat para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajak hamba Allah kepada jalan keselamatan ini adalah sunnah madhiyah, cara yang tetap berlaku dari zaman dahulu. Nah, kita ngaji ini mau apa berjamaah? Bukan cari jumlah, tapi bagaimana kita bisa selamat. Maka lihat dalam surat Ghafir ayat yang ke-41, apa kata Allah Azza wa Jalla tentang nabinya? Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najat wa tad'unani ilan nar. Hai kaumku, ya, aku ajak kalian masuk supaya selamat, tapi anehnya kalian mengajak aku kepada api neraka.
Maka dengan demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, dari muqaddimah ini kita ambil beberapa fawaid dan poin penting insyaallah taala. Ada beberapa faedah dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala. Yang pertama, anna as-sahabata radhiyallahu anhum ahrasun nasi 'alal khair. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling semangat terhadap kebaikan. Mimman jaa ba'dahum, dibandingkan orang-orang setelah mereka. Sahabat itu yang paling semangat untuk mencari kebaikan. Wahum asbaqun nasi ilaihi, dan mereka lah orang yang terdepan dalam kebaikan. Sehingga Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun, sabiq al-awwal, terdepan dan yang pertama. Ini pelajaran nomor 1 dari muqaddimah ini. Jadi orang yang paling semangat terhadap kebaikan siapa? Para sahabat. Dan orang yang terdepan dalam kebaikan itu juga para sahabat, dibandingkan orang-orang setelah mereka. Maka Allah persaksikan mereka adalah khairun nas, manusia terbaik. Yang kedua, mahma alat rubbatul insan fa innahu qad yakhfa alaihi ba'd al-umur al-ilmiyah. Setinggi apapun derajat seseorang, pasti akan ada ilmu-ilmu itu yang dia lupakan atau dia tidak ketahui. Wa hadza yadulluna ala al-hirs fi talabil ilm. Ini mendorong kita untuk semangat menuntut ilmu. Nah, kalau mereka saja yang tidak pisah dari Nabi, para jamaah, ada terkadang sunnah Nabi itu yang mereka tidak ketahui. Apalagi kita yang muaranya sudah terlalu jauh. Nggak tahu berapa juta kilometer ukurannya kalau pakai pipa ini. 1447 ya. 1447 itu dihitung dari hijrahnya beliau. Maka pantas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ma minna illa wa ta'zubu anhum sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang di antara kita pasti ada sunnah Nabi itu yang terlewatkan. Pasti. Enggak ada yang menguasai full itu, enggak ada. Nah, kalau para sahabat yang tidak pernah pisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan semangat mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad takhfa alaihi ba'd al-ulum. Terkadang mereka tidak mengetahui sebagian ilmu. Makanya mendorong kita, memotivasi kita terus untuk apa? Belajar. Pelajaran yang ketiga, a'zamul fawz fil akhirah huwa an-najat minan nar wa dukhul jannah. Keberuntungan yang paling besar hari kiamat dan keberuntungan yang hakiki, selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Maka dalam surat Al-Imran ayat yang ke-77, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Afwan, ayat 185. Dan mohon dicek lagi nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz. Dia telah apa? Sukses. Enggak ada sehebat itu sudah, tidak ada. Selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, la najata
illa bil iman wal amal salih. Tidak ada keselamatan hari kiamat kecuali dengan iman, tauhid dan amal saleh. Enggak ada para jemaah. Maka lihat, ketika sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu diajak oleh kawannya tinggal di Madinah atau di Makkah, apa jawabannya? Innal ardha la tuqaddisu ahlaha. Sesungguhnya bumi itu tidak menyucikan penduduknya, tidak mensucikan penduduknya. Wa inna ma yuqaddisul insana amaluhu. Yang bisa mensucikan seorang itu adalah amalnya. Iya, kalau orangnya beriman, mati di Madinah, ada jaminan. Nabi SAW memberinya syafaat. Tapi kalau tidak mengimani Nabi SAW, menentang Nabi SAW, apa gunanya mati di Madinah? Tidak ada. Tidak ada keselamatan kecuali dengan tauhid dan amal saleh di atas sunnahnya Nabi SAW. Kemudian yang kelima, azamatu kalimat tauhid linajatil abdi yaumal qiyamah. Keagungan kalimat tauhid sebagai penyelamat seorang hamba kelak pada hari kiamat. Wa dzalika idza kana al-kafir yang mana apabila seorang kafir yaqulu hadhil kalimah, mengucapkan kalimat ini, yanju min azabillah, dia bisa selamat dari azab Allah. Fa kaifa bil muslim, apalagi yang memang sudah muslim. Mana dia? Bukankah Nabi SAW menawari pamannya? Ditawari pamannya, dan kita katakan last minute kan? Enggak begitu berjamaah? Kan gak lama langsung apa? Meninggal. Langsung dikatakan dalam riwayat itu, famata Abu Talib wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib meninggal dunia di atas agamanya Abdul Muttalib. Maka dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan afdala min an 'arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang paling agung bagi seorang hamba selain dari nikmat mengenal tauhid. Wa dzalika anna la ilaha illallah fil akhirah bimanzilatil ma'il baridi fid dunya. Sebab la ilaha illallah di akhirat itu ibarat air dingin di dunia. Jadi tidak ada nikmat terbesar bagi seorang hamba selain mereka dikenalkan, difahamkan la ilaha illallah. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Beberapa fawaid dan poin yang bisa kita ambil dari muqaddimah ini, wallahu taala a'la wa alam. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله.
حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma shalli ala اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه wa man walah ma ba'du. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa kita. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, bertanya lagi, apakah infak suami yang diberikan ke masjid dan diniatkan untuk istri yang sudah wafat akan sampaikah pahalanya kepada istri? Jawabannya, insyaallah pahalanya sampai. Ya, pahalanya sampai. Kita lebih dekatkan permasalahan ini tentang kisah salah seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna ummati matan, ibuku meninggal dunia. Lau takallamtu, andai kata aku berbicara pada dia saat dia hidup untuk bersedekah, la tasaddaq, dia akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku sedekahkan ya Rasulullah? Qala tasaddaq anha, sedekahkan dia. Maka insyaallah pahalanya sampai. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tafadhalu para jamaah, jika ada pertanyaan kami silakan. Ya, gobang, gocir. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan yang sudah dijamin masuk surga, khawatir akan keselamatan Ustaz. Pertanyaannya, adakah Abu Gobang mungkin dalam guna kada selamat Ustaz? Wah, nerajin sendak negara licak. Ya, terus belajar, kemudian jangan terlalu banyak ngomong. Ya, lebih banyak dia beramal. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, aktsaru ma yudkhilun nar al-fam wal faraj. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah mulut dan kemaluan. Wa aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Dan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wallahu taala ala wa alam. Ya, mantap. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Ustaz, surat Al-Ankabut ayat 9 begitu Ustaz. Baik. Yang bunyinya wallazina amanu wa amilus shalihat tilanut ilahum fis salihin. Ulangin, bancal ini. Iyalah. Wallazina amanu wa amilus salihat Wa amilus shalihat salihati lanudkhilan ilahum fis salihin. apa? Lahum fis salihin. Ini dia guru Afdaluddin, mantap ini. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanudkhilannahum fis salihin. Orang-orang yang beriman di sini adalah bertauhid. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat yang lain, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Wa 'amilus shalihat. 'Amilus shalihat adalah di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanudkhilannahum fis salihin. Kami akan masukkan mereka ke dalam as-salihin. Al-mufassirun rahmatullahi alaihi menyebutkan siapa as-salihin?
lanudkhilannahumul jannah fi jumlati ibadihis salihin. Kami masukkan mereka ke dalam surga, masuk rombongannya orang-orang saleh. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, merekalah bersama orang-orang yang telah diberikan kenikmatan dari kalangan para nabi, Siddiqin, Abu Bakar yang terdepan, wasyuhada, mati syahid, Umar dan Uthman yang terdepan, wassalihin, para sahabat. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah kawan yang terbaik. Wallahu taala ala wa alam. Fadhalu para jamaah. Hamdan dulu. Arkanul a'mal al-qalbiyah, rukun amal yang ada di dalam hati. Rukun ibadah. Apakah ada? Ya pastilah. Ya. Al-ujub war riya, jelas ada. Riya berarti bukan harapan pahalanya kepada Allah. Rajanya bukan kepada Allah, tapi rojaknya kepada pujian manusia. Maka itu sebabnya para ulama kita menyebutkan orang yang riya pahalanya sudah disegerakan di dunia. Apa pahala riya? Pujian. Itu dah pahala riya di dunia. Jelas Hamdan? Barakallahu fikum. Fadhal. Ustaz, ada sahabat yang dijamin penghuni surga, Ustaz, seperti Abdullah bin Salam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa tidak dimasukkan yang 10 itu, Ustaz? Apa bedanya yang dijamin sama? Pertama, semua sahabat kaidahnya semua sahabat jamin surga. Namun ada yang istimewa, ya, namanya di yusradu sardan, disebut sekaligus, sehingga dikatakan al-ashratul mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga dalam satu teks bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini menunjukkan surga mereka berkelas-kelas. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Untuk akhwat yang umrah, baiknya sholat di maktab atau di Masjid Nabi atau Masjidil Haram? Kalau memang di maktab, baiknya di kasar atau seperti sholat yang mukim? Pertama, ya, untuk Madinah, maka perempuan itu masih lebih afdal di rumah, di hotelnya. Bidalil, Nabi SAW menyebutkan sebagaimana dibawa oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, senang sekali aku sholat di belakangmu. Nabi mengatakan, ya matal jabbar, jangan kamu lakukan. Wa buyutuki aw baituki aw buyutuki khairul laki. Rumahmu itu jauh lebih baik. Bayangkan Masjid Nabawi. Sekali sholat berapa Habibi? 1000. Berarti kalau perempuan di rumahnya lebih dari itu. Makkah sama. Hanya saja Makkah itu dengan pendapat sebagian para ulama kita, dia mau di Masjidil Haram maupun selama itu tanah haram tetap 100.000. Tetap apa? Ala qaul sebagian para ulama kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil. Nah, ulama tafsir Masjidil Haram di sini bukan Masjidil Ka'bah saja. Nabi itu diisra'nya dari rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini bukan di Masjidil Haramnya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian salatnya di kasar atau di jama'. Kalau dia hanya 13 hari, 15 hari, masih boleh dia untuk mengqasar. Jama' sesuai dengan hajat dan keperluannya. Dan lihat dulu para jamaah, Nabi SAW atau Ibnu Umar mengatakan, lau kuntu musabbihan la atmamtus shalah. Dia ke Makkah dari Madinah. Andai kata aku sholat sunnah, aku sempurnakan sholatku. Tapi ternyata dia mengqasar, clean. Allah taala ala wa ala. Ya, Dahlin.
Nabi Sallallahu alaihi wasallam. telah berpisah dengan Abu Bakar dari dunia sampai akhirat sampai masuk surga. Masya Allah. Nah, dari kita telah berpisah bareng sedinata. Jadi ngaji apa? Dulu yang ngaji. La ilaha illallah. Tinduk bareng, mangan bareng. La ilaha. Nah, bagaimana nanti di surga? Oh, kita bareng ya. La ilaha illallah. Luar biasa nih Dahlin ini. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Umar. Sekarang saya sama istri saya katanya. Ya, sama istri saya bagaimana? Makan bareng, tidur bareng dan semuanya. Apakah bisa saya bersamanya di surga? Jawabannya adalah kalau sama-sama beriman dan bertauhid, insya Allah akan sama-sama di surga. Tapi kalau tidak, ya berarti samaannya di dunia doang. Jelas dah, Len? Maka itulah pentingnya Allah Azza wa Jalla mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, lihat disebutkan oleh salah seorang tabi'in Abdullah bin Qais rahimahullah ta'ala atau Amr bin Qais rahimahullah ta'ala. Ini dibawakan dalam tafsir Sam'ani rahimahullah ta'ala. Di sana dikatakan apa? Innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumil qiyamah. Para istri itu akan melaporkan suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat. Kenapa? Taqul, dia mengatakan, ya Rabb, innahu kana la yu'addibuni. Di dunia dia tidak pernah mengajarkan aku agama, tidak pernah membimbing aku agama. Wa kana ya'tini bi khubzis su'. Adapun urusan makanan dia bawakan aku dari pasar, rotinya pasar. Ini apa para jamaah? Ini mengisyaratkan kehidupan kita sekarang ini kalau cari nafkah sanggup melanglang buana. Tapi kalau ibadah nuntut ilmu, subhanallah, kurang semangat kita. Nah ini dia. Jelas dah, Lin? Alhamdulillah. Baik. Bur julu nih, dengah julu nih. Kalau sahabat kan dijamin sama surga. Gimana dengan azab kubur? Apakah para sahabat juga bebas? Ya kalau dia selamat, insya Allah selamat sudah. Ya. Kalau dia selamat, maka selamat sudah segala-galanya. Baik, bagaimana dengan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan? Dan kisah dibawakan dalam hadis Al-Bukhari tentang sahabat yang tidak mau disolati kan? Gara-gara punya utang. Jawabannya, sahabat bi afradihi, masing-masingnya tidak maksum. Ya. Tapi pada ujungnya Allah sudah menjanjikan mereka wa kullam wa'adallahul husna. Semuanya surga semuanya. Jelas? Bor? Bagaimana dengan Utsman yang tawakal tentang azab kubur? Nah, itulah dia. Mereka ini apa? Mereka ini sebagaimana tadi wali Allah nomor sekian. Selalu khauf, raja, cinta. Inilah mereka. Sebagaimana kata Imam Hasan Basri, orang beriman itu mengumpulkan perbuatan baik dan kekhawatiran. Nah, kita ini merasa aman-aman saja, fine-fine saja ini. Gara-gara apa? Iman kita dia tipis. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya. Apakah semua amalan kita tempatnya ini rukun ibadah yang tiga ini roja, khauf, dan mahabbah? Mesti. Bagaimana kita akan semangat untuk beribadah kalau kita tidak cinta? Bagaimana kita akan semangat beribadah kalau kita tidak berharap upah? Maka itu sebabnya Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa. Itu sebabnya Nabi menyebutkan pahalanya ini, pahalanya supaya kita apa? Roja, berharap. Di samping itu kita juga khawatir, sebagaimana disebutkan Allah Azza wa Jalla di akhir ayat suratul A'raf. Apa kata Allah? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Tadarruan wa khifatan. Dengan merendah diri dan khawatir.
Kemudian Allah sebutkan sifat para anbiya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka beribadah kepada Allah penuh rasa harap dan penuh juga rasa takut. Maka dikatakan oleh para ulama kita, man abadallah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq. Yang beribadah kepada Allah karena tak cinta saja itu zindiq. Wa man abadallah bil khawfi wahdahu fa huwa haruri. Beribadah kepada Allah karena takut saja ini khawarij. Wa man abadallah bir raja'i wahdahu fa huwa murji. Beribadah kepada Allah karena berharap saja ini murji'ah. Wal mu'minul muwahhid, yang beriman dan bertauhid, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa cinta, rasa harap dan rasa takut. Iya, para ulama kita menyebutkan, kalau kita lagi sehat lebih banyak rasa takut. Tapi kalau kita lagi sakit lebih banyak rasa harap. Karena Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Sayyidina. Nah, dari ayat 234. Surat apa? Surat Al-Baqarah. La ilaha illallah. Nah, dari Apa ayatnya makanya nih? Lancar lagu nih. ayat Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah ayat 234. apa isinya? Nah, pertanyaan niki. La ilaha illallah. Kalau dia jatuh cerainya niki, orang wanita niki Yang ditinggal wafat ditinggal oleh suaminya. nah barang suaminya, barang orang lakinya. La ilaha illallah. Nah, tahu-tahu dia meninggal orang lakinya itu. Nah, itu sudah dia makanya tadi terus. Siapa akan dia ngasih anaknya Makan. makan? La ilaha illallah. Ya bagaimana hukumnya? Abu Sayyaf membingungkan kalau suami mati siapa ngasih anaknya makan katanya. Nggak usah bingung Abu. Ya 234 itu berbicara tentang wanita yang ditinggal suaminya, maka mereka itu harus menunggu masa iddah. Berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Ya tentu di sini wali punya kewajiban. Maka disebabnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan hartanya anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang makan hartanya anak yatim dengan kezaliman, yang mereka itu masukkan dalam perutnya api, dan mereka kelak dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jelas Abu? Jelas. Lanjut. Nah, dari tamattu niki, kiran niki. Haji tamattu Haji tamattu dan haji qiran. haji kiran. Terus Nah, apakah pengusaha Muzdalifah atau Arafah atau Mina atau saling sentuh ya Arafah ada yang kumpul niki? apa itu Abu? Kumpul orang wanita semua kan kita dia wudhu apa? La ilaha illallah. Saling sentuh dia Arafah. Oh iya. Di Arafah masih ringan. Karena apa? Arafah ini luas. Yang berat itu adalah ketika kita berada di mataf, tempat tawaf. Tapi kita katakan al-qaul rajih, pendapat yang paling kuat bahwasanya makna firman Allah Azza wa Jalla aula mastumun nisa, kalian bersentuhan dengan wanita, sebagaimana tafsirnya Ibnu Abbas, yaitu adalah al-jima', hubungan suami istri, hubungan intim itu yang membatalkan wudu. Jelas Abu? Jelas. Ada lagi para jamaah? Apa itu? Dari bedaya kita anak. Dari nanggal surah dia ngaji sekolahan dia. Kan tahu dengan sekolah gue. Nah, itu awal sekolah ngaji
sanggup dan jual langap. Balik ke, bangket ke, dan diarah ini le Quran no. Terus ngene kata dengan kita nyokolah anak kita didik anak bagus sudah ngaji, maka kata haji wah ada gunanya. La ilaha illallah. Nggak ada dalilnya kalau kita nyerah anak kita sekolah seperti naik haji. Tapi ini adalah kita akan membentuk waladun saleh. Dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mayyit ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi." Di antara yang akan didapatkan oleh si mayit setelah dia meninggal dunia dalam kuburnya, salah satunya waladun yastaghfiru lahu, anak yang memintakannya ampunan. Ini yang kita harapkan. Sekarang kalau kita tidak ajarkan dia agama, bagaimana dia akan memintakan orang tuanya ampunan? Bagaimana dia akan menjadi anak yang saleh? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dan hari ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh meninggal dunia. Ya, hari ini beliau meninggal dunia. Beliau adalah mufti setelahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, kurang lebih sekitar 25 tahunan. Beliau menjabat menjadi apa? Mufti kerajaan Arab Saudi. Beliau ini Allah Subhanahu wa taala rahmati dengan dibutakan matanya oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi dia itu bagaikan perpustakaan berjalan. Ya, sekian lama menjadi khatib di Arafah, itu semuanya di kepala semua ilmunya. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau, masukkan beliau ke dalam jannahnya. Dan inilah dia musibah bagi umat, wafatnya para ulama. Ini cara Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu. Para ulama kita menyebutkan sebagaimana dibawakan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu itu dengan dua cara kesimpulannya. Satu, diwafatkannya para, yang kedua kita yang malas nuntut ilmu. Demikian para jamaah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, anti di luar. Tamat dah. Sofyan.